Selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda untuk kita lihat langsung bagaimana situasi terkini. Kita tanyakan pada Kepala Pelaksana BPBD DKI, ada Pak Isnawa Aji. Pak Isnawa, selamat pagi Pak. Pak Isnawa, selamat pagi. Baik, pemirsa, kami akan mencoba menghubungi Kepala Pelaksana BPBD DKI, Pak Isnawa Aji, untuk meminta konfirmasi terkini terkait dengan ketinggian banjir di beberapa daerah di Jabodetabek, yang bahkan tadi di lokasi tempat Arneta Butar-Butar melaporkan di perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi. Hari Selasa pagi ini itu ada laporan bahwa ketinggian banjirnya mencapai 4 meter di sana. Ini adalah banjir yang terparah yang pernah terjadi di Bekasi. Kemudian pemirsa, banjir Bekasi kali ini terjadi akibat luapan Kali Bekasi yang sudah terjadi sejak pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat sehingga berdampak pada aktivitas warga pagi hari ini di sana. Kalau begitu pemirsa, saya akan ajak Anda kita tanyakan lagi kepada Pak Isnawa Aji terkait dengan banjir di Jabodetabek pagi ini. Pak Isnawa, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Pak Isnawa, jadi pagi ini sebenarnya lokasi banjir di Jabodetabek, lokasinya di mana saja Pak yang perlu diwaspadai warga? Jadi BPBD itu kami gabungan ya dengan personil dinas terkait. Tiap jam kami mengupdate Mbak titik-titik genangan yang ada di Jakarta. Tapi dengan jam 7 pagi ini, itu kami sudah memantau pintu-pintu air, rumah-rumah pompa. Tercatat masih ada 59 RT dan 4 ruas jalan yang masih tergenang. Di Jakarta Barat ada 10 RT di Kelurahan Rawabuaya, Kedoya Selatan, Kembangan Selatan, ya kan. Ini dampak meluapnya Kali Pesanggerahan. Kemudian di Jakarta Selatan ada 32 RT di Slengseng Sawah, Pondok Pinang, Pegadegan, Rawajati, Cilandak Timur, Pejaten Timur, Bintaro, termasuk juga Kebon Baru. Kalau ini dampak dari luapan Kali Ciliwung, karena kita tahu kan intensitas hujan di hulu sempat siaga 1 dan sedikit turun siaga 2. Di Jakarta Timur ada 17 RT di Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Cililitan, Gedong, dan ada 4 ruas jalan di daerah Joglo, Puri Kembangan, sedikit daerah Kemang, walaupun ada beberapa daerah yang sudah surut, Mbak. Jadi memang sifatnya up and down setiap hari, tergantung gimana. Kalau hulu mengalami intensitas hujan yang tinggi, dan di Jakarta terjadi hujan yang sangat lebat, otomatis daerah-daerah genangan akan bertambah, khususnya di bantaran kali dan sungai gitu, Mbak. Oke, Pak Isnawa, kalau kita lihat dari Bendungan Katulampa saat ini siaga 2 kalau tidak salah dengan perkembangan terkini ya Pak ya. Apakah ada yang harus dipersiapkan oleh warga atau BPBD di setiap kota administrasi di Jakarta untuk mengantisipasi banjir, Pak Isnawa? Ya pasti gini Pak, 5-7 jam itu akan berdampak terhadap peningkatan debit air khususnya daerah-daerah bantaran kali sungai. Memang ada beberapa titik di beberapa RT ketinggian ada yang sampai 1,5 meter karena memang bangunannya ada di bibir kali, ya artinya dekat sekali dengan permukaan air Ciliwung kira-kira gitu. Dan tentunya kami sudah menyiapkan titik-titik pengungsian, kami juga sudah mendropping bantuan dan lain-lain. Tetapi tadi kami mendapatkan keluhan Mbak berkaitan dengan ini kan dalam kondisi bulan suci Ramadan ya, kesulitan untuk dropping makanan untuk sahur dan berbuka. Pagi ini saya akan rapat dengan para lurah, dengan forum pengurangan risiko bencana, dengan dinas sosial. Kita akan mencari solusi gimana bisa membantu dukungan. Kira-kira gitu Pak. Pak Isnawa, tadi Anda sebutkan ada yang harus waspada adalah yang berada di daerah bantaran kali sungai. Daerah bantaran kali sungai itu di Jakarta, mungkin di perumahan mana, di daerah di sekitar jalan apa, bisa dijabarkan Pak? Ya pasti gini Pak, itu yang misalnya ada di daerah Lenteng Agung, Kampung Melayu, Tanjung Barat, Kebon Baru, Pejaten Timur,
Cilandak Timur, mungkin untuk spesifik rumah dan pemukimannya saya agak kurang detail ya. Tetapi kita harus mengingatkan mereka bahwa memang saat ini kan Dinas Sumber Daya Air sedang melakukan namanya normalisasi Kali Ciliwung. Mereka membuat seat pile, membuat turap-turap yang lebih tinggi agar luapan Sungai Ciliwung ataupun Pesanggerahan tidak melimpas ke pemukiman warga. Nah ini yang sedang dilakukan saat ini di daerah Rawajati, Pengandegan, kira-kira gitu Mbak. Oke, Pak Isnawa, satu lagi Pak. Jadi dengan kondisi hari ini ada banyak potensi banjir di berbagai titik. Berapa personel BPBD DKI yang disiagakan untuk mengantisipasi ini Pak? Mbak, sebetulnya personel BPBD ini nggak banyak Mbak. Kami sudah minta ke Pak Gubernur untuk dioptimalkan lagi ya. Jumlah kami hanya 267, tetapi kan banyak personil dari Damkar, Satpol PP, PPSU ya. Kalau PPSU dimulai itu puluhan ribu di Jakarta. Nanti kita bahu-membahu Mbak. Ada PMI, ada Pramuka, ada dari kantor SAR Jakarta, dan lain-lain. Kami punya forum pengurangan risiko bencana Mbak. 50 organisasi, 5.000-an personil. Saat ini Jadi kami semuanya diterjunkan ya keroyokan. Pak Isnawa ya? Semua turun Mbak. Yang punya perahu karet dan lain-lain semuanya turun. Kira-kira gitu, Mbak. Termasuk Bapak dan juga Gubernur mungkin apakah ada rencana untuk meninjau lokasi banjir Pak? Kemarin kan sudah Pak Wagub sudah ninjau, Pak Gubernur juga monitor terus 24 jam, para wali kota, camat lurah. Kami pokoknya semua siaga Mbak dengan semua jajaran Pemprov memonitor perkembangan, apalagi di rilis BMKG 4-6 Maret ini ada potensi yang agak lebih ekstrim. Kira-kira gitu Mbak. Oke. Kalau hari ini Pak Isnawa ada agenda untuk meninjau langsung? Hari ini saya monitor wilayah dulu Mbak. Oke. Baik, terima kasih Pak Isnawa Aji. Saya izin ya sebelum dengan BNPB dulu Mbak, sebentar Mbak. Oke. Pak Isnawa, terima kasih Kepala Pelaksana BPBD DKI karena hari ini sudah mengonfirmasi lokasi-lokasi mana yang perlu waspada terhadap banjir di Jabodetabek hari ini. Terima kasih Pak Isnawa. Pemirsa, nanti usai jeda Breaking News Metro TV masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.